kabarnya Pak Iman? Aduh. Alhamdulillah baik baik. Lama kita tidak Iya berjumpa ya. iya betul Pak. Iya, kemarin Pak Iman nelpon nih, dapat saya. Nah, ada apa nih kira-kira? Begini Pak, saya ini kan akan melakukan coaching sama rekan saya. Jadi Bapak saya memanggil Bapak, meminta Bapak untuk melakukan supervisi supaya Bapak menjadi supervisor pada saat saya menjadi melaksanakan coaching nanti Pak. Gitu. Kapan nih pelaksananya? Kalau tidak ada halangan besok Pak. Besok ya? Besok sekitar jam 9 Pak. Baik Pak Iman, oke. Mudah-mudahan besok coaching yang akan Pak Iman lancar ya. Ya, amin Pak, amin Pak. Melakukan coaching besok ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu nih. Iya. Yang pertama mengenai ini rubrik penilaian coaching. Iya. Terlebih dahulu ya. Jadi nanti Pak Iman tidak jauh atau tidak berpaduan kepada rubrik penilaian coaching ini ya. Iya. Yang pertama ini kompetensi inti dari coaching. Yang pertama kehadiran penuh atau fokus ya nanti. Iya. Terus yang keduanya tentu mendengarkan aktif ya. Iya. Aktif. Yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Ya. Mendengarkan dengan rasa ya penerimaan, menghargai, menyimpulkan dan bertanya. Terus adalah menemukan kata kunci ya dari hasil pertanyaan yang diajukan. Terus selanjutnya menggugah untuk bisa berpikir, menstimulus memunculkan hal yang itu belum terpikirkan gitu. Iya. Agar bisa muncul ya keluar dari dalam diri coaching ini. Oke Pak Iman, kira-kira kompetensi apa nih yang akan nanti Pak Iman kembangkan? Saya ingin memfokuskan dalam menemukan kata kunci Pak ya, pada saat nanti saya melaksanakan coaching. Mungkin ini menjadi sesuatu yang menjadi kelemahan saya sementara ini. Mudah-mudahan setelah Bapak nanti mengevaluasi apa yang saya lakukan pada saat coaching, Bapak bisa memberikan berbagai arahan tentang bagaimana nanti menemukan kata kunci dari coaching gitu Pak. Gitu ya. Intinya yang ini bisa menemukan kata kunci ya dari hasil coaching yang dilakukan. Terus selanjutnya nih nanti bagian kompetensi apa yang secara lebih spesifik yang akan ingin saya nanti amati dari Pak Iman. Saya ingin Bapak mengamati saya bagaimana saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa lebih detail menemukan kata kunci dari apa yang sudah digambarkan atau dijelaskan oleh coach nanti gitu. Mungkin itu Pak. Terus nanti bagaimana penilaian Pak Iman ini terhadap nanti tadi rencana yang akan Pak Iman kembangkan? Menurut yang saya rasakan dari apa yang nanti saya akan lakukan, itu mudah-mudahan melalui ini saya bisa lebih mengembangkan lagi kemampuan saya dalam memilah, dalam memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, oleh coach, sehingga saya lebih siap dan lebih mampu dalam menemukan berbagai kata-kata yang memang menjadi sebuah kunci dari apa yang nanti disampaikan. Oke. Terakhir nih, jadi nanti harapan dari officer yang akan kita lakukan bersama nanti apa nih
tentu saja kalau berbicara harapan saya ingin lebih baik ya, terutama dari semua kompetensi sebagai coach. Tapi dalam hal kegiatan ini saya akan lebih fokus bagaimana saya lebih memperbaiki kemampuan saya dalam menemukan kata-kata kunci lebih fokus lagi gitu, lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin itu Pak. Oke Pak Iman, terima kasih. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Amin amin Ya, amin. Bapak. Ya amin amin. Senang bisa bertemu Pak Iman. Sama-sama Bapak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nita, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Nita? Cuacanya panas begini? Fisik saya baik, pesak saya. Tapi Hampir Pak sama. ini, sebelumnya mohon maaf ya saya mengganggu waktunya Bapak. Iya iya. Tapi saya ingin menyampaikan keluh kesah saya ke Bapak. Boleh boleh. Ini terkait di kelas Pak, saya kan ngajar bahasa Inggris ya. Iya iya. Anak-anak belum apa-apa. Saya mah males belajar bahasa Inggris, susah. Saya mah nggak bisa belajar bahasa Inggris Bu. Gitu. Jadi ke saya itu, aduh bagaimana ya? Untuk supaya anak itu lebih bersemangat lagi belajar dengan saya gitu. Atau tidak ada kata lagi bahwa saya mah males belajar bahasa Inggris nggak bisa gitu. Nggak ada kata-kata Gitu itu ya. lagi. Jadi anak-anak atau siswa ya jadi di kelas kurang semangat belajar Ya, gitu, jadi Bu, ya. cenderung pasif. Iya. Iya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang anak-anak yang belajarnya seperti itu, adakah indikasi yang memperlihatkan kurangnya semangat itu seperti apa? Iya. Jadi Pak, pada saat belajar anak itu kalau tidak saya terangkan atau tidak saya jelaskan tidak mengerjakan duluan. Terus kalau saya menjelaskan harus berulang-ulang. Oh. Terus ada sebagian anak ya 20% lah, kalau memang merasa tidak bisa karena mindsetnya atau sugestinya tidak bisa, ya udah we diem. Kalau saya samperin baru ngerjain, begitu Pak. Nah, saya gimana ya cara memotivasi anak supaya lebih mau? Baik ya. Jadi begitu ya kondisinya. Terus adakah langkah yang selama ini sudah dilakukan atau yang baru akan dilakukan oleh Bu Nita untuk menyelesaikan permasalahan siswa ini? Baik, waktu kelas 7 kemarin saya pernah Pak ini biasanya pakai games gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan kelas 7 mah dasar-dasar Iya, ya, iya. lebih ke kosakata. Ya udah wes saya teh banyak gamenya pakai games gitu. Iya. Nah, rencananya lagi saya mau mulai pakai itu lagi, games itu. Mungkin untuk kelas 7 yang lalu sudah bisa. Emang saya bosan ya Pak ya, Iya, games iya. terus gitu Iya. atau saya bosan mencari idenya Iya, gitu ya Pak ya. iya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Iya. Dan anak kan harus mau, intinya Iya. motivasi dulu. Iya. Saya mungkin akan memberikan games gitu ya pada pembelajaran yang bisa anak terima gitu, yang bisa membuat anak-anak yang pasif menjadi lebih aktif lagi. Iya. Baik ya. Dari masalah tadi yang direncanakan oleh Ibu, adakah yang Ibu butuhkan misalkan sebagai bentuk dukungan apa atau dari siapa, gitu, seperti apa? Ya, ini Pak, saya kan membutuhkan proyektor gitu Iya, ya, iya. proyektor. Dan saya ingin sekali pembelajaran saya itu interaktif dan menyenangkan. Iya. Makanya saya mau pakai video gitu ya, supaya anak-anak udah bersemangat lagi belajar. Namun tidak di setiap kelas itu ada listrik Pak, ada sambungan listrik. Iya. Sementara kan harus pakai listrik. Nah, kalau saya pakai multimedia biasanya bentrok juga dengan guru lain atau kelas-kelas lain. Nah, saya ingin nanti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah bahwa lebih baiknya kalau di setiap kelas itu ada sambungan listrik. Jadi saya bisa leluasa gitu Pak menggunakan Infocus atau PowerPoint gitu. Ya, dukungan dalam bentuk sarana Betul, prasarana nah gitu ya. itu sarana dan prasarana. Nah,
kapan nih langkah ini akan ibu laksanakan, mulai dilaksanakan? Ya. Kalau untuk games saya akan mulai pembelajaran besok. Besok. Nah, besok juga saya akan langsung menyampaikan ke kepala sekolah bahwa saya membutuhkan sarana itu. Oh iya, bagus ya. Ya barangkali itu Bu Nita nanti ya, dilaksanakan, silakan dikembangkan, kemudian apa yang sudah ibu rencanakan silakan dicoba dilaksanakan, gitu kan. Ini saja yang bisa kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dan bisa memperbaiki kondisi keadaan siswa nanti di kelas, Ibu ya. Bapak, iya terima kasih Ya, ya, sama-sama, Pak, Ibu ya. Saya menjadi merasa tergali ini ya, Pak ya. sama, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan solusinya menjadi yang terbaik. Baik. Ya. Bapak saya pamit ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bapak. Iya, setelah tadi melaksanakan coaching nih, bagaimana perasaannya sekarang? Lumayan Pak ya. Agak ngemplong juga ya. Soalnya tadi walaupun dalam kondisi siang ya Pak ya, tapi bisa berjalan dengan lancar Pak ya itu. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Tadi Pak Iman sudah melakukan coaching, terus apa yang sudah dilakukan yang menjadi indikator ketercapaiannya pengembangan yang dilakukan tadi coaching Pak Iman? Ya. Tadi saya sudah mencoba untuk lebih fokus ke coaching, berusaha untuk menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh beliau sehingga saya lebih mudah untuk mengembangkan target pengembangan kompetensi saya, Pak. Ya oke. Setelah tadi saya amati, memang betul ya, alhamdulillah Pak Iman sudah bisa menemukan kata kuncinya. Iya. Tapi memang tadi ada sedikit catatan dari saya adalah mungkin kedepannya harus lebih fokus, ya. Fokus dengan pertanyaan dari coach, dari berbagai pernyataan dari coach tadi sudah bisa diambil kata kuncinya. Terus ini di akhir nih untuk komitmen atau tanggung jawab ini kedepannya diperkuat kembali. Oh, baik Pak. Dengan misalnya diambil kesimpulan gitu. Ya. Selain perasaan apa yang sudah dilakukan selama coaching, jadi tambah kesimpulan apa yang bisa didapat dari hasil coaching. Iya. Oke. Terus Pak Iman nih, potensi apa lagi yang nanti ingin dikembangkan nih? Mudah-mudahan kedepannya saya lebih bisa fokus ke bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Soalnya kadang ada beberapa kasus ketika saya melakukan coaching, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kemukakan mengandung unsur-unsur yang tidak seharusnya saya kemukakan atau bisa membingungkan juga coaching gitu kan. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya setelah ini bisa saya kuasai, kedepannya ingin bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, baik. Ya mudah-mudahan kedepannya akan semakin berkembang ya. Dan kalau saya lihat secara umum Pak Iman itu sudah bagus. Terima kasih. Kedepannya kita perlu latihan lebih banyak untuk melakukan coaching lainnya. Baik. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bapak, saya terima kasih Bapak. Sama-sama.